Tes tes. Mulai live ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan imannya. Sehingga saat ini di awal tahun baru masih 2022, kita masih diberi kesempatan hidup, menikmati sejuknya udara pagi, dinginnya saat hujan gerimis membasahi bumi. Bahkan sampai siang ini di Solo kondisinya hujan ya, sahabat sehat. Kenikmatan yang tiada pernah dapat terhitung jumlahnya, andaikan kita mau menghitungnya. Kata Allah, "Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban?" Maka nikmatku yang manakah yang kau dustakan? Seperti itu ya teman-teman. Baiklah, dalam rangka tahun baruan, nggak mau kalah kan ya, Apotek MTA mengadakan acara IG Live ini yang perdana. Jadi harap maklum jika nanti ada satu atau dua error seperti itu. Dan semoga yang perdana di tahun 2022 ini menjadi sebuah pembukaan yang bermanfaat. Di sini nanti kita mau sharing sehat dengan para pakar tentunya ya. Harapannya dengan sharing sehat ini kita nanti bisa berbagi ilmu, berbagi pengalaman, bagaimana sih hidup sesuai pola yang sehat seperti itu. Nah, untuk perdana nih, event perdana ini kami usung tema yang banyak sekali peminatnya, khususnya para milenial yang sering berselancar di dunia maya ya, kalau di saat ini IG. Apakah itu? Ya, tema kali ini, tema perdana yang kita usung di IG Lab bersama para pakar adalah tentang kecantikan. Nah, siapa sih yang nggak pengen cantik gitu ya? Setiap perempuan pasti ingin tampil cantik. Tapi bagaimana sih tampil cantik versus sehat? Terus apa sih sebenarnya definisi cantik gitu ya? Jadi saat ini banyak sekali definisi cantik yang ada bertaburan. Nah, tergantung kita mau pakai definisi cantik itu yang seperti apa. Itu menentukan langkah kita untuk menjadi cantik. Nah, seperti itu ya teman-teman. Nah, kali ini nanti kita akan undang sosok perempuan cantik ya, yang tentunya menjadi pakar di dunia kecantikan karena beliau sangat antusias kalau membahas tentang cantik seperti itu. Tidak hanya sekedar cantik, tetapi punya potensi untuk mempercantik orang lain. Beliau adalah founder Beauty Logic Academy, sekaligus beliau sebagai saat ini menjabat sebagai presidir IPedia Berita Baik. Seperti itu ya. Langsung saja sahabat sehat Apotek MTA, saya undang beliau ya untuk naik ke panggung. Sebentar, tunggu sebentar. Nggak tadi. Saya datang lagi teman-teman.
sudah bisa bergabung. Assalamualaikum Mbak Fajrina Andin. Halo. Bagaimana kabarnya Mbak? Masya Allah, Alhamdulillah sehat, Mbak Fatima. Maaf, Alhamdulillah. mati lampu, baik. Wah, sahabat sehat. Ternyata di mana-mana gerimis ini Mbak. Di sini juga di apotek kondisi hujan gerimis. Semoga wifi-nya juga mendukung ini, tapi alhamdulillah tidak mati lampu. Gini Mbak Andin, ini panggilnya enaknya siapa Mbak Fajrina apa Mbak Andin ya? Ada. Oh, Mbak Andin. Mbak Andin. Baik Mbak Adin, jadi gini Mbak Adin, Apotek MTA ini adalah sebuah apotek yang sangat antusias untuk memberikan edukasi tentang kesehatan. Nah, maaf, ada suara ambulan. Jadi di awal 2022 ini Apotek MTA akan insya Allah akan rutin mengadakan sharing sehat bersama para pakar. Karena antusiasme tentang kecantikan ini sangat tinggi Mbak Adin, bahkan kalau pasien-pasien apotek itu dibuat presentasi itu 90% maunya cari obat yang kalau diminum langsung cantik. Nah, itu bikin pusing. Apotek langsung ya. Iya betul betul. Dan nggak ada obat seperti itu bukan kan? Nah kali ini nih untuk membuka obrolan kita, kita akan ngobrol aja ya Mbak Adin ya, ngobrol tentang cantik. Nah kalau Mbak Adin nih, kenapa suka cantik sih dan sebenarnya apa sih cantik versi Mbak Adin sendiri? Kalau biasa 28 putih, langsing gitu. Dan itu kalau saya bikin itu mau dimensi, bisa diterima beberapa dimensi, Mbak Fatima. Jadi itu ada untuk make up dan Maaf Mbak Andin, suaranya kok putus-putus ya Mbak? ya, kan ya. Ini masih tas-tas. Aduh, pindah kemana ya? Ini udah di belakang rumah nih, masa ke sawah, Mbak Fatima? Ini udah masuk semua nih, kayaknya bakalan daging semua ini nanti obrolan kita, jadi jangan sampai terputus nih Mbak. Mari Mbak, Udah, dimensi kecantikan apa aja tuh tadi, masih oke. putus-putus tadi. Oke. Jadi, kecantikan itu ada yang terlihat, ada yang nggak terlihat nih. Nah, yang yang bisa dan skincare tadi terus post itu dua lakukan ya, senang berarti dia Hmm, sebentar. ya. Suaranya putus-putus lagi Mbak Adin. Suaranya Oh, putus-putus yang kecil. Ini mungkin harus mendekat mungkin. kemana aku jalannya ya Allah, masa iya sawah ya. Ini demi para pemirsa dan penggemar Mbak Adin. Ya Allah. Kalau Oh, ya internetnya nggak bagus lagi. Tes. Halo, bagus-bagus. bisa nggak? Masih putus-putus. Bisa, Aman bisa. nggak Mbak Fatima? Aman, aman. Ya ini aku udah Lancar. sampai, udah di belakang nih. Sekali. Semoga nggak tiba-tiba hujan. Oke. Jadi kalau ini maaf ya kalau dipegang ya Mbak ya. Oke. Jadi kalau cantik multidimensi itu ya wanita itu ngerasa aman ada di dekat dia. Ini udah ini belum? Sudah, Udah sudah. nggak jelas ya. Aku pasang tripod ya.
Maaf ya, teman-teman. Oke, aman ya, aman ya. Cek, cek. Aman. Aman. Oke. Oke, lanjut ya Mbak Fatimah. Ya, Jadi tuh kalau terlihat. diibaratkan tuh kalau lihat pakaian cantik nih, lihat pakaian cantik itu pengen nggak sih ada di dekat dia, selalu pengen bisa pegang dia. Nah, seperti itulah wanita cantik. Jadi keseluruhan itu tuh harus satu padu gitu. Oh ya. Jadi ada dua dimensi ya Mbak Adin. Kalau tadi saya ini kan yang terlihat dan tidak terlihat. Nah sekarang kita mau karena hubungannya sama produk nantinya ya kalau di apotek Oke. tuh. Kita jadi yang terlihat nih, yang terlihat itu kan ada lipstick, ada yang krim-krim gitu itu bisa dibedakan berdasarkan apa sih Mbak Adin? Secara garis besar Oh, gitu. produk-produk kosmetik itu ada dua nih Mbak. Ada yang dia dekorasi atau untuk riasan, biasanya disebut make up. Nah, satu lagi namanya skincare. Nah, kalau skincare ini tuh lebih ke perawatan, kayak essence, toner, sunscreen kayak gitu. Oke, sahabat Jadi sehat. kalau yang Jadi make up dekoratif itu lebih yang sekali pakai. oke, Langsung menghasilkan cantik gitu. warna-warna seperti itu, blush on. Hmm, Iya, iya. oke. Nah, jadi saya milih saat ini kita bahas skincare dulu kayaknya Mbak Adin. Ya, Oh, make up itu boleh. kan, kalau make up itu kan butuh apa keterampilan menggambar gitu kan Mbak Adin atau atau semua bisa pakai lipstick dengan cantik. Oke. Nah, kalau sebenarnya tuh Mbak, kalau make up itu bisa dibilang itu merias, melukis wajah gitu. Melukis wajah kalau Oh, emang kayak muak-muak gitu ya. Muak-muak yang udah hmm. ahli, yang mukanya bisa beda banget. Itu kan karena Iya, betul. biasa ditutup dulu nih pakai foundation. Seret, sampai teksturnya hilang semua tuh muka gitu kan. Akhirnya dilukis lagi kan sama muak gitu kan. Nah, itu juga ada kayak gitu. Tapi kalau kita sendiri nih untuk keperluan kita sehari-hari aja tuh nggak usah yang harus semahir melukis gitu, cukup nebelin aja yang udah ada. Misal ya bibir ini ya segini, ya udah di lipstick segini, nggak usah digede-gedein atau dikecil-kecilin gitu. Udah ngikutin aja, Oh, udah ada siap, siap. template-nya nih dari Allah, udah ada template-nya kan Mbak, tinggal ditebelin Iya. aja gitu sih. Ini bicara sahabat sehat pengen tahu nih Mbak, bicara tentang pola hidup sehat gitu. Oke. Kalau mau milih, kita mau merawat gitu ya dengan apa yang sudah Allah ciptakan itu berarti lebih ke skincare kan Mbak ya, daripada make up atau lebih prioritas yang mana kalau untuk perawatan ini Mbak? Iya sih, jadi kalau bisa dibilang itu sebenarnya make up itu kerjanya hampir berbalikan dengan skincare. Jadi kalau make up itu cantiknya seketika, kalau skincare ya lama ya, butuh proses. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau make up nggak dibersihin bikin breakout, bikin jerawat. Kalau skincare bikin kenyal kulitnya jadi glowing. Jadi kalau boleh milih nih ya, kayaknya skincare ya. Kita kayaknya sepakat nih. Udah makin Pak, kesini udah pada ini mulai sadar kalau lebih penting pakai skincare. Jadi make up dihapus pun tetap cantik gitu Mbak Fatima. jadi sahabat ya sahabat bahwa tidak ada produk skincare yang pengennya cantik lama tapi seketika itu tidak ada ya Mbak Adin. Udah ada. Lama seketika. Dia itu kok Seketika. kontradiksi. Maunya seketika berubah tapi efeknya lama gitu Mbak Oh Adin. gitu ya. Ada Wah nggak? susah ya. Jadi karena memang ada make up kalau mau seketika make up. Tapi kalau Iya. mau jangka lama tapi ya harus sabar skincare gitu ya Mbak Adin Iya. ya. Gitu. Bener banget Mbak Oke. Fatima. Pinter banget. Terima kasih Mbak Adin. Kita bahas tentang skincare ini banyak banget sahabat sehat yang apalagi anak-anak muda yang baru puber gitu ya. Bingung nih Mbak Adin tentang perawatan karena puber itu kan mulai hormon-hormon aktif di mana hormon itu sangat berpengaruh pada apalagi kulit wajah ya Mbak Adin. Jerawat muncul, kemudian mungkin banyak berminyak gitu. Andai kan itu bisa buat gorengan gitu, wah enak sekali minyaknya sayangnya enggak. Jadi
sebenarnya skincare ini mulai usia berapa sih untuk rekomendasinya gitu? Oke, kalau skincare sendiri itu kan kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia itu kan merawat kulit nih Mbak Fatimah. Jadi merawat kulit itu sebenarnya udah dilakukan sama emak kita semenjak kita bayi, ya kan? Misal kita pakai lotion, kita pakai bedak cair, terus kita pakai sabun, itu udah termasuk skincare. Tapi mungkin arah pertanyaan Mbak Fatimah ini lebih kayak produk skincare yang untuk jerawat gitu ya. Iya Mbak Fatimah, atau gimana nih? Iya, jadi skincare itu sebenarnya dimulai sejak usia berapa itu mulai dari lahir gitu ya Mbak Iya, Adin? yang penting disesuaikan usianya sih Mbak Fatimah. Oh, gitu. Contohnya gimana Mbak? Kalau remaja Contohnya, gimana? ada Mm-mm. skincare lotion baby, ya dipakai baby. Ya sesuai usianya. Masa baby dipakai lotionnya anti aging kan nggak masuk ya kan? Gitu kan. Ya, ya disesuaikan aja kalau dia remaja, dia pakai skincare emang untuk remaja. Kan udah banyak nih brand-brand yang emang ditargetkan untuk remaja itu juga udah ada. Jadi pakai-pakai aja. Kalau jerawat ya semenjak munculnya jerawat ya pakai skincare jerawat dong. Walaupun dia mungkin usianya masih SD gitu katakanlah. Kan sekarang nih anak-anak udah mulai perempuan ya apalagi menstruasi kan udah SD itu kan udah kan Mbak ya. Nah itu kan Iya. hormon juga bikin mereka jerawat. Ya udah saatnya mereka pakai obat jerawat gitu. Walaupun ada stigma-stigma di masyarakat yang berkata itu kayak ih ganjen banget sih gitu kan. Ih masih kecil ganjen banget, enggak gitu juga gitu kan. Merawat kulit itu kayak bersyukur gitu kan, mensyukuri anugerah Allah, menjaga fitrah kulit gitu Mbak Fatimah. Jadi kalau boleh diinikan Mbak Adin, saya minta tolong dong dikasih apa namanya tahapan usia dan perawatan kulit. Jadi apa yang harus kalau untuk bayi kan kita udah tahu ya bagaimana kita perawat bayi, kemudian SD berarti seperti apa? Jadi apa yang harus ditekankan pada usia anak-anak, misalkan kemudian remaja saat puber itu lebih ke produk-produk apa, kemudian ketika sudah memasuki dunia kerja dewasa itu lebih ke seperti apa gitu bisa bisa di apa sarikan nggak Mbak Adin? Jadi kalau misalkan Oke, baby itu sebentar ya. Oke, tak ngiyup dulu. Panas banget. jadi Oke. fenomena di masyarakat kita itu bahwa skincare itu masih kayak melangit gitu Mbak. Jadi kita berusaha untuk skincare itu sebenarnya apa aja yang membuat kita merawat kulit itu namanya skincare, bukan gitu Mbak Adin? Iya, Betul ya? bener banget, bener. Iya. Nah, itu tahapan produknya ini Mbak Adin ya. Kadang masyarakat itu teman sahabat-sahabat sehat yang ih masih kecil kok udah skincarean gitu. Tapi kadang anak kecilnya itu juga nggak tahu apakah produk yang dia pilih itu memang sudah perlu atau tidak. Nah, ini bisa istilahnya digambarkan apa yang perlu ditekankan saat anak-anak, kemudian saat aktivitas sudah mulai remaja, hormon sudah mulai aktif, apa yang harus lebih dijaga, kemudian ketika sudah kerja atau ibu rumah tangga, bagian atau produk apa yang ya paling enggak basically lah kita pakai Oke. untuk skincare ini. Jadi ini ya, step by step ya. Kayak Oke. oke, mulai dari bayi, nggak tahu ya, remaja lah katakanlah remaja. Remaja itu ada beberapa yang nggak bermasalah kulitnya, tapi ada juga yang sudah mulai bermasalah nih. Tapi itu start dari SD pun nggak masalah. Jadi sunscreen itu sebenarnya apalagi di negara tropis nih kita, itu baby pun tuh harusnya pakai sunscreen gitu. Udah mulai pakai sunscreen. Nah, tapi itu idealnya nih, idealnya kan masyarakat kan nggak harus ideal itu. Nah, itu balik lagi nih Mbak Fatima. Kalau mau pakai patokan-patokan seperti itu, balik ke kalau di Beauty Logic itu ada tiga syarat yang harus dipenuhi. Ada T, B, dan T. T pertama itu terlindungi, B yang kedua itu bersih, T untuk malam itu ternutrisi. Jadi terlindungi ini di pagi hari itu fokusnya harus terlindungi berapapun usianya. Jadi berapapun usianya, entah dari baby, anak-anak, remaja, itu tuh hampir sama semua nih. Dan itu tuh nggak bisa dipatok di usia berapa. Itu tuh kayak kalau aku boleh bilang nih,
kalau bintang 1 sampai 5 ini untuk semua usia gitu. Ini tuh bintang 11 gitu, Mbak Fatimah. Wow. Perlindungan ini ya. Perlindungan dengan sunscreen. Itu tuh untuk semua usia harus ditekankan, balik lagi harus ditekankan untuk semua usia sunscreen ini, atau dan itu fokus dari pagi sampai sore jam 3 gitu. Bukan, jam 5 itu, jadi jam setengah 6 sampai jam 5 itu sebenarnya udah ada sinar matahari dan sudah bisa memakai sunscreen. Mungkin kalau yang ilmu-ilmu zaman dulu nih Mbak Fatimah, itu tuh pakai sunscreen mulai dari jam 10 ya kan. Kita sering denger nih, jam 10 sampai jam 3 atau kalau keluar rumah aja. Nah, kalau yang terbaru ini nih, info kecantikan terupdate, itu tuh sunscreen dipakainya ya sejak pagi gitu. Entah keluar rumah, entah di dalam rumah itu tetap dipakai sunscreen itu. Nah, jadi untuk semua usia ya, ini untuk semua tahapan usia itu sunscreen itu wajib banget dan ditekankan, menekan-nekan, pokoknya menekan banget deh gitu. Oke, selanjutnya. Eh, saya highlight dulu Mbak Adin, biar enggak Oke, ini. Jadi yang pertama terlindungi. betul. Asalkan sesuai produknya, nanti sesuai usianya sunscreen bintang 11 wajib-wajib banget sampai diteken-teken gitu Mbak Adin. Terus selanjutnya Mbak Adin. Oke. Oke, sudah terlindungi. Syarat kedua itu adalah bersih. Nah, bersih ini hampir semua usia juga nih Mbak Fatimah, dari baby kalau nggak mandi juga kulitnya bermasalah kan. Sampai sekarang pun, sampai usia ini pun kita tetap harus jaga kebersihan. Cuman ketika kita sudah menggunakan sunscreen, ada baiknya kita lanjutkan dengan double cleansing nih Mbak Fatimah. Jadi double cleansing ini menggunakan kayak first cleanser seperti milk cleanser, cleansing oil, terus cleansing balm, habis itu micellar water. Nah, itu tuh dipakai untuk first cleanser. Jadi kayak 2 kali cuci muka, 2 kali bersihkan wajah gitu. Nah, yang kedua baru facial wash. Itu tuh hampir di semua usia. Cuman ditekankan itu mulai ketika sudah muncul jerawat. Jadi sudah mulai menstruasi atau mereka udah menunjukkan tanda-tanda berjerawat, itu wajib banget melakukan double cleansing berapapun usianya. Karena ada orang yang sampai tua pun nggak jerawatan, itu juga ada ya Mbak Fatimah ya. Tapi ada juga yang masih SD udah jerawatan. Nah, itu balik lagi ke kebutuhan kulit, nggak bisa gini Mbak Fatimah. Jadi tuh skincare tuh nggak bisa digolong-golongkan usia gitu. Bahkan ada yang mengatakan skincare itu digolongkan antara laki sama perempuan. Nggak gitu. Jadi jangankan laki sama perempuan, sama-sama perempuan dengan rentang usia yang sama, itu mereka tuh kulitnya beda. Jadi balik lagi harus ke syarat TBT tadi gitu. TBT tadi terlindungi, bersih, dan nanti kita akan bahas yang ternutrisi. Jadi semuanya ada batasan-batasan usia, tapi balik ke kulit lagi gitu. Startnya itu mulai kapan? Ketika kulit menunjukkan tanda-tanda itu. Jadi double cleansing itu ketika udah mulai jerawatan, mulai komedoan, nah itu udah wajib banget pakai double cleansing, Mbak Fatimah. Mau di wrap dulu Berarti atau aku kita lanjut nih? harus yang kedua nih Mbak, berarti kita harus mengenal kebutuhan diri kita sendiri, kebutuhan kulit kita untuk melakukan skincare yang mana gitu ya Mbak. Tidak bisa di tahap usia yang mana, kemudian laki-laki perempuan, tapi bagaimana kita semua bahkan wajib belajar tentang kebutuhan kulit kita gitu ya. Itu ada di Beauty Academy, Beautylogic Academy Mbak Adin. Ada banget, Mbak. Jadi di kelas Beauty Logic itu diajarin cara tahu reaksi-reaksi kulit, cara tahu apakah kamu cocok atau enggak. Jadi itu benar-benar personal banget, nggak bisa kayak digolongkan usia ini gitu, nggak bisa banget gitu Mbak Fatimah. Bahkan kita sama-sama di usianya Mbak Fatimah. Kita sama-sama Sama ya usianya. Mbak kita usianya. Iya, kayaknya aku lebih muda ya. Oh, iya. Oke. Padahal kita sama-sama usianya. Kita pakai produk yang sama pun belum tentu hasilnya sama kan, gitu. Jadi emang harus benar-benar personal banget gitu. Oke, belajar dari respon yang muncul gitu ya Mbak. Jadi Iya. memahami dari respon yang muncul. Selanjutnya Mbak Adin. Oke, jadi yang terakhir adalah ternutrisi. Jadi tadi udah
Yang penting terlindungi itu di pagi hari sampai sore, yang bersih itu mulai dari siang sampai sore. Jadi pulang sekolah, anak pulang sekolah, atau mungkin sore waktu mandi itu bisa langsung menggunakan bersih itu. Dan yang terakhir adalah ternutrisi. Nah, ternutrisi ini antara penting nggak penting gitu Mbak Fatimah. Iya. Mana tuh, Mbak? Halo? Oke. Halo. Jadi kunci dari glow up itu ada di ternutrisi ini. Glow up-nya itu di ternutrisi. Jadi misal kalau aku pengen mencerahkan, aku pengen ngilangin bekas jerawat, aku pengen ngobatin jerawat. Nah, itu ada di tahap ketiga yaitu ternutrisi dan ini fokusnya di malam hari ini, Mbak. Nah, jadi kalau di pagi hari kebanyakan bahan aktif itu tuh kurang bekerja efektif kalau terpapar sinar matahari, Mbak Fatimah. Jadi emang di pagi itu udah nggak usah rempong-rempong deh, misal minimalnya aja pagi nggak usah pakai sunscreen deh, nggak usah pakai serum apapun, yang penting pakai sunscreen gitu. Tapi kalau malam ini mumpung nggak ada matahari, itu baik banget nih untuk scale up atau untuk maintenance kulit, misal biar bekas jerawatnya samar, biar pori-porinya agak rapet. Nah, seperti itu Mbak. Jadi ternutrisi ini lebih ke serum ataupun face oil ataupun sleeping mask ataupun krim malam yang dilakukan di malam hari gitu Mbak Fatimah. Oh iya, satu lagi Mbak Fatimah ada yang ketinggalan. Kalau yang terlindungi tadi menggunakan sunscreen itu pre-apply nih idealnya. Idealnya itu tiap 2 jam dengan minimal SPF-nya ya 30 lah ya, 30 sampai 50 gitu. Tapi kalau dalam rumah bolehlah 20-25 gitu. Tapi kalau PA-nya atau perlindungan terhadap UVA ini plusnya itu minimal 3. Ada Oh, PA plus plus. Jadi kalau beli sunscreen atau beli day cream cuma tulisannya mengandung tabir surya, kalau nih, gitu. Nggak jelas nih SPF-nya berapa, PA plusnya berapa gitu. Ya kayaknya itu disimpan aja deh buat moisturizer aja gitu. iya. Habis ini kita kulaan apa sunscreen yang ada SPF-nya langsung diborong semua. Ya, bener banget. Waduh, jelas Jadi teman-teman. bener banget. Nanti kalau belanja kosmetik di apotek FTA langsung diedukasi ya Mbak Fatimah ya. Jadi gini Bu, pakai SPF-nya begini-begini ya. Wah, keren banget. Harus daftar dulu nih di Beauty Logic Academy seperti itu biar bisa mengedukasi lebih banyak orang. Bisa, bisa, bisa. Boleh lah, ini berbagi dulu Mbak Adin sama sahabat sehat Apotek MTA yang pada siang hari ini nonton. Kita udah dapat 3 rahasia ini sahabat sehat. Yang pertama, rahasia pertama, kulit itu harus terlindungi. Yang kedua, harus bersih. Yang ketiga, kalau mau glow-glow gitu, ternutrisi. Gitu sahabat sehat, ini resep penting untuk skincare. Mungkin bisa bergabung lagi? Siap? Oke. Ini lanjut ya Mbak Adin, banyak banget nih yang para influencer gitu ya di dunia maya. Saat ini kita sudah memasuki dunia yang betul-betul informasi itu seperti tsunami gitu Mbak Adin. Jadi banyak apalagi tentang kecantikan dikala euforia tentang kecantikan itu sangat tinggi, kemudian disertai dengan antusiasme para produsen kosmetik, para produsen skincare membuat produk yang menjawab tantangan para peminatnya seperti itu. Sepertinya Mbak Adin keluar, sahabat sehat. Jadi kita tunggu dulu ya. Nah, sahabat sehat penting ya. Jadi penting sekali mengetahui informasi yang valid terkait skincare karena di dunia maya banyak sekali yang influencer yang mengatakan bahwa produk ini aman, produk ini berkhasiat untuk kulit saya. Ya kita nggak tahu kalau influencer itu sudah di endorse mungkin. Nah, kita akan ngobrol lagi nih sama Mbak Adin. Bagaimana sih kita memilih informasi yang tepat tentang skincare, kemana kita harus bertanya atau informasi mana yang bisa kita percayai, sumber apa yang bisa kita jadikan patokan kita untuk uh, memilih, memilah tentang skincare. Mana ini narasumbernya, teman-teman sedang karena sinyal ya.
Harap maklum ini sinyalnya. Oke, saya bacakan dulu ya teman-teman sambil menunggu Mbak Adin. Oh, ini sudah. Sip. Sudah munculkah Mbak Adin? Ah, nah, kembali ini para penggemarnya mencari-cari kemana. Aduh. Oke, Ngobrol tadi sama sampai mana, Mbak? ini kita membuka lembaran baru Mbak Adin. Tadi udah dapat tiga rahasia TBT. Rahasia penting skincare itu harus T terlindungi, B bersih dan ternutrisi. Nah, sekarang tentang ini tsunami informasi Mbak Adin. Banyak sekali informasi tentang skincare. Karena banyaknya peminat tentang kecantikan, maka industri farmasi juga berlomba-lomba membuat banyak produk. Nah, seperti itu. Kemudian para marketer kemudian mulai ada sistem influencer mengendorse sebuah produk walaupun dia mungkin tidak pakai produk itu, tapi karena wajahnya yang terlihat cantik kemudian dia mengendorse, akhirnya naiklah penjualan dari produk tersebut. Nah, kita sebagai konsumen gitu ya Mbak Adin, bagaimana sih kita bisa memilih informasi mana yang harus kita percaya, kemudian menjadikan informasi itu untuk membuat kita mengerti dan mengambil sikap, oh saya kebutuhannya yang ini, saya pilih produk yang ini. Nah itu bagaimana memilih sumber informasi yang valid gitu tadi. Oke, kalau bisa dibilang emang hampir untuk generasi Z itu memang kebanyakan mereka mencari referensi skincare dari influencer nih Mbak Fatimah daripada sama artis gitu. Nah, emang sih ada beberapa influencer. Oke, masuk nggak suaraku? Jackson, Jackson agak trauma nih ya, ngomong banyak ternyata hilang. Masuk. Oke, nah kalau ini ngomongin ini Mbak Fatimah, ini ngomongin ya, cara melakukan skincare atau ngomongin cara belanja atau rekomendasi belanja skincare, Ini rekomendasi produk. cara, bukan, cara memilih informasi yang valid gitu. Jadi dari mana kita mempercayai sebuah informasi tentang skincare? Yang mana yang harus kita percayai? Ya, kalau ini Gitu. bisa dibilang sih Beauty Logic Academy susah ya. Lagian tanyanya juga ke Eka. Nah, mungkin Mbak Fatimah kalau untuk informasi-informasi skincare itu bisa beli buku nih. Buku-buku itu lebih ini ya. Buku-buku yang udah masuk ke apa, produsen mayor. Nah, itu biasanya udah melewati beberapa seleksi nih. Bisa banget lewat situ atau mungkin bisa lihat nih dari postingannya doi apakah dia objektif ataukah dia kebanyakan semua kosmetik dibilang bagus semua gitu. Jadi ciri-cirinya itu ini bagus, itu bagus. Ini perasaan minggu kemarin dia pakai ini katanya bagus, udah ganti lagi katanya bagus juga. Nah bingung kan. Nah itu mungkin juga bisa jadi itu kayak lebih ke membentengin diri aja sih Mbak Fatima, apakah itu objektif atau enggak itu bisa dilihat sendiri dari teman-teman. Tapi untuk mengatakan apakah influencer semuanya tidak valid, enggak juga sih. Ada beberapa influencer yang emang valid banget gitu. Bahkan aku sendiri ini jujur aja masih suka baca-baca Instagram dari influencer yang emang menurut aku tuh pendapat dia itu pure benar-benar jujur gitu. Ada juga yang seperti itu. Tapi balik lagi nih, kalau bingung nih antara milih influencer ini atau ini, influencer ini atau ini, itu bisa baca buku aja atau bisa ke follow dokter-dokter kulit atau mungkin belajar aja dari memahami kebutuhan diri sendiri aja. Yang penting kita punya bentengnya nih, ada beberapa benteng yang harus dimiliki sebelum kita menyerap informasi tentang skincare. Ini informasinya ya. Misal nih kayak kalau untuk produk-produk itu minimal sudah terdaftar di POM,
Kalaupun dia sudah apa, dia yang interlokal, interlokal lagi impor maksudnya. Impor itu sudah terdaftar FDA, misal seperti itu. Atau mungkin kalau agak susah ya, mungkin cari, nah aku harus nyebut nih, jadi kayak ada scan barcode gitu, ntar ketahuan itu kode produksinya kapan, itu ada. Coba teman-teman nanti sahabat sehat ya sebutnya, itu cari aja informasi namanya kosmetik kalkulator, itu untuk mencari informasi apakah produk itu aman atau enggak, sudah terdaftar atau enggak, nah seperti itu. Nah, jadi kalau ada yang bilang, ini ada skincare bagus banget, impor dari Korea, gitu kan. Habis itu, ini mana kok nggak jelas gini, tampilannya nggak bener banget. Nah, itu bisa banget di scan itu. Kalau nggak, ini loh, ini produk dari sari buah-buahan, gitu kan. Tapi nggak ada isi buah-buahnya, gitu. Ini mana? Kok polos banget gitu, sepolos hati aku, gitu. Nah, susah kan Oh, nyari kayak gitu. Nah, itu jadi benar-benar yang sudah terdaftar BPOM aja deh main amannya. Kalau bilangnya itu biasa gini nih, penjual kosmetik kan udah lihat di review-review para influencer, terus udah kita ke tokonya, ternyata belum BPOM dan kita tanya nih, kan udah tahu nih, aku harus cari yang BPOM gitu. Tanya ke DM, nah ini ada BPOM-nya. Ada penjual ya jawabannya kayak gini nih Mbak Fatimah. eh iya, sedang kami urus, sedang kami daftarkan. Biasanya kayak gitu tuh, sampai bertahun-tahun ya diurus terus ya, susah ya. Makanya mungkin buat amannya langsung belinya di apotek aja, misal di apotek MTA. betul betul Mbak Adi. Jadi memang BPOM itu kan balai apa ya? Saya kok tiba-tiba blank. Jadi obat dan kosmetik itu menjadi sebuah badan yang benar-benar melindungi para konsumen dari para produsen yang tidak bertanggung jawab. Sebaiknya memang berizin gitu ya Mbak Adin. Jadi kalau memilih produk, usahakan berizin. Tapi kalau memilih informasi harus membentengi diri dengan kebutuhan diri itu sebenarnya apa sih gitu. Baru memilih mana yang kita butuhkan, bukan yang kita inginkan gitu ya Mbak Adin Iya, ya. bener banget kan. Biasanya tuh cewek-cewek ya sukanya tuh yang putih ya. Aku mau yang putih. Nah, tapi kita lihat dong kulit asli kita tuh kayak apa. Jadi kita emang harus menjaga fitrah kulit kan. Nah, fitrah kulit itu tuh termasuk menjaga kesehatan, menjaga warna kulit asli gitu kan. Jangan sampai tuh warna kulit asli kita seperti ini, mintanya lebih putih lagi. Nah, itu nanti jatuhnya bisa pakai ke skincare yang gajibu-gajibu, gak jelas-gak jelas gitu. Akhirnya malah jadi rusak juga nih kulit. Wah, sayang banget kalau muka sampai rusak nih. Masa iya seumur hidup mau buang muka? Kan nggak mungkin ya Mbak Fatima ya. Sahabatnya sudah dapat nih kuncinya. Jadi bagaimana kita memilih informasi, bagaimana kita memilih produk. Karena penting banget ya Mbak Din, selain kita tahu cara merawat diri, kita kan nggak mungkin bisa merawat tanpa produk gitu. Jadi ada memang yang harus kita pilih. Selain mengetahui kebutuhan, kita harus tahu juga cara memilih yang baik, kemudian juga memasukkan informasi yang bisa kita percaya. Ya, terus lanjut ngobrolin tentang skincare nih Mbak Adin. Eh, Like ya teman-teman. Nah, ini lanjut ngobrolin tentang skincare lagi Mbak Adin. Nah, halo. Apa saya bacakan dulu komentar komentar teman-teman ya. Oke, sebentar. Harap maklum ya, karena sinyal. Jadi kita harus bersabar. Sambil menunggu. Oh, sudah Mbak Din keluar. Sambil menunggu narasumber kita masuk lagi. Jadi tadi kita sudah dapat 3 rahasia. TBT, terlindungi, bersih, dan ternutrisi. Terus yang tahapan kedua, kita sudah dapat rahasia nih dari pakar Mbak Adin. Bagaimana sih kita memilih informasi yang dapat kita percaya tentang skincare. Terus bagaimana sih cara kita memilih produk? Nah,
Kuncinya tadi berizin. Sebentar. Saya undang kembali. Siap. Masuk. Selamat datang. Adin, sinyal aman. Siap. Aman sih kayaknya, insya Allah ini udah nyala nih lampunya. Ya, lanjut aja mumpung aman Mbak Adin. Sinyalnya mumpung aman. Ada fenomena pengen cantik tapi males gitu ya Mbak Adin. Banyak sekali ini. eh itu karena kondisi alasannya banyak, karena kondisi kantong, karena kondisi kesibukan, kemudian tapi pengennya cantik sehingga muncul gimana sih biar cantik? Lah nggak ngapa-ngapain mau cantik kan gitu. Nah ini ada tips nggak dari Mbak Adin? Tips cantik yang sederhana, maksudnya basically harus jaga skincare-nya, tapi tidak rumit gitu Mbak Adin. Jadi kalau sibuk, kalau kantongnya tipis, tetap bisa. Jadi yang paling basic, skincare paling basic untuk semua kondisi sehingga tidak ada alasan lagi untuk tidak merawat kulit. Monggo Mbak Oke. Adin. Jadi bisa dibilang itu skincare untuk yang super minim budget, minim effort gitu ya. Minim effort, minim waktu, minim budget gitu ya. Nah, ya itu kayaknya itu hampir semua semua orang pengennya gitu ya Mbak Fatima. Aku sendiri pun tuh masih yang super minim-minim gitu sih. Minim seminim-minimnya selama itu. Jadi tuh kalau mindset orang skincare itu yang paling bagus itu sampai berlayer-layer, sampai serumnya tumpuk 4 gitu, terus tambah face oil, essennya di plak 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 sampai 7 layer. Nah, itu mungkin ya oke kalau emang teman-teman punya waktu yang lebih atau mungkin skincare adalah sesi me time gitu, sesi healing, it's okay banget. Cuman kalau bisa diminimalkan kenapa enggak gitu, selama itu baik untuk kulit. Jadi balik lagi lihat dulu nih apakah dengan seminimal ini kulit bisa atau enggak. Jadi balik semua itu acuannya tuh ke kulit nih Mbak Fatimah. Kalau mungkin aku pengen kasih pesan juga nih ke teman-teman sahabat sehat semuanya, mungkin bisa di print, bisa dibingkai gitu ya. Itu kata-kata quote-nya dari aku, bahwa kulit itu adalah guru skincare terbaik. Jadi mau belajar dari guru siapapun, mau belajar berapa layer pun, urutannya seperti apapun, tapi semua itu harus balik ke kulit kita sendiri. Jadi kulit kita sendiri tuh yang malah bisa ngasih tahu nih, ih ini kayaknya terlalu kering. Oh ternyata di kulit jadi kering. Oh ini kayaknya terlalu terlalu oily. Itu kulit kita bisa ngasih tahu sendiri gitu. Nah tadi pertanyaannya apa? Eka lupa. Jadi kalau untuk skincare, pilihan kategori skincare untuk yang Oh iya, minim budget. bener-bener yang minimal ya. Ada Yes. ngomong ke sana kemari jadi lupa deh. Oke. Nah, untuk yang minimal banget tadi yang terutama itu harus acuannya itu di kulit kita gitu. Terus seminimal apa? Balik ke rumus tadi TBT itu. Yang itu akan dipelajari lebih dalam lagi nanti di Beauty Logic Academy gitu. Nah, T itu terlindungi berarti minimal punya sunscreen gitu. Itu wajib banget. Dan sunscreen itu nggak harus mahal kok, ada sunscreen yang murah gitu, yang 20 ribuan aja ada gitu. Jadi kalau bilang mahal, sunscreen itu menye-menye, sunscreen itu apa skincare itu habis-habisin duit, ya enggak lah, cuma 20 ribuan gitu, bisa banget ya kan. Nanti tanya aja di apotek MTA ya kan. Belum ada. Siap nanti borong kita. Iya. Nah, Ya, sunscreen itu yang 20 paling ribuan penting. belum ada. Nah, sunscreen itu yang paling penting dengan SPF tadi minimal 30 sampai 50, nggak perlu nyampe yang 100 110 tuh nggak perlu banget, udah sampai 50 itu udah efektivitasnya paling tinggi segitu. Kalau mau SPF lebih tinggi lagi itu jatuhnya malah banyak ini, kalau jadi pengajian ya banyak madorotnya gitu.
Jadi lebih banyak kerugian yang diderita daripada perlindungannya gitu. Jadi sebenarnya kalau kita pakai sunscreen kan emang tugas dia kan harus plek ngeplek ke kulit gitu. Harus kayak demblek apa sih Mbak bahasa ini? Itu demblek gitu loh kayak Ngeblok gitu ya Mbak, ngeblok. kan harus ngeblok gitu kan harus ngeblok kulit tuh. Nah kalau ngeblok kulit itu kan dia berarti kan sebenarnya bisa dibilang nyumbat pori-pori juga kan gitu. Jadi kalau semakin tinggi SPF-nya ngeblok itu tambah tebel tapi perlindungannya itu cuma nambah 1% atau 2% aja gitu. Jadi lebih paling efektif tuh di SPF 50 tuh udah efektif banget. SPF 30 juga oke. Nah, kalau teman-teman yang kulitnya berjerawat banget pakai SPF terlalu tinggi, bikin jadi jerawat, bisa pakai SPF 30 itu. Kalau ada yang bilang jerawat, katanya kalau jerawatan nggak boleh pakai sunscreen. Ya karena mindsetnya sunscreen itu ngeblok banget itu tadi. Tapi sebenarnya kalau jerawatan nggak pakai sunscreen, cahaya matahari itu bikin jerawat makin meradang teman-teman. Jadi tetap harus pakai sunscreen. Nah, bingung kan? Mungkin bisa banyak-banyak nih belajar jurnal ilmiah juga gitu. Kalau bingung juga bisa belajar di Beauty Logic Academy itu sudah pakai jurnal-jurnal juga. Boleh banget. Habis ini daftarnya sahabat sehat biar tahu ilmunya, nggak salah pilih. Ya Mbak. Bener, bener banget. Nah, Terus yang pertama sunscreen yang SPF-nya sunscreen 30 sampai 50. ya Terus itu wajib banget. Yang kedua ya double cleansing itu juga wajib banget. Jadi udah sunscreen satu, double cleansing, paling murah itu milk cleanser tuh. Milk cleanser tuh kan murah tuh. Milk cleanser atau micellar water tuh tergolong first cleanser yang cukup murah ya dibandingkan cleansing oil ataupun cleansing balm. Tapi untuk teman-teman yang berkulit sensitif bisa banget nih cari yang cleansing oil atau cleansing balm yang mengurangi penggunaan kapas gitu. Karena kalau kulit sensitif itu bikin sebisa mungkin nggak ada kegiatan yang abrasi ke kulit gitu. Cuman emang agak-agak mahal sih, makanya teman-teman yang kulitnya sensitif agak nabung lebih gitu buat skincare. Tapi kalau yang kulitnya badak-badak itu udah dikasih sembarang aja bisa gitu. Oke, nah habis itu facial wash itu facial wash itu paling murah, pakai apapun bisa, udah sembarang deh teman-teman mau pakai apa yang penting cocok. Lagi juga facial wash itu kalau teman-teman yang mau beli yang mahal banget gitu, kayaknya nggak terlalu efektif gitu karena emang dia cuma nempel bentar banget di kulit kita, cuma seruk udah hilang gitu. Jadi kalau ada facial wash pencerah pun tuh kan cuma hitungan berapa detik aja gitu. Beda kalau kita pakai serum atau apa itu lebih efektif gitu. Kecuali untuk pemilik kulit sensitif lagi nih, emang kulit sensitif tuh banyak catatan nih. Kalau kulit sensitif emang harus pilih sabun-sabun yang pH-nya itu pH balance atau pH 5,5 atau yang pokoknya enggak usah yang kayak gitu, mungkin mahal ya jatuhnya. Kalau mau ini kan metode minim budget ya. Itu berarti pokoknya kalau dipakai itu endingnya enggak ketarik gitu. Kulitnya enggak facial ketarik. wash. Nah, itu cari yang paling murah pokoknya endingnya yang ora ketarik ngono. Mungkin nanti apotek MTA juga ada ya kan? Boleh catat nanti. Dicatat ya. Nanti langsung ini ya daftar belanja gitu. Aduh. Oke. Saya pengennya bikin Mbak Adin. Pengen bikin paketan skincare, minimal skincare kayak gitu sesuai budget gitu. Makanya ini belajar bareng-bareng nih sahabat sehat biar tahu juga. Jadi kita itu pelayanannya maksimal gitu. Bagaimana untuk kalangan menengah ke bawah bisa, menengah ke Bisa lah atas ya. gitu. Gitu Mbak Adin. Jadi kita berbagi bersama Mbak Adin. Iya bener ya. Jadi nanti habis ngaji, Hmm? habis ngaji Gimana? pulangnya cantik gitu ya Mbak Fatimah ya. Itu yang penting di rumah cantik gitu kan Mbak Adin ya. Bener banget. Oke. Terus tadi yang kedua, oh ya facial wash itu bebas mau apa. Terus yang terakhir nutrisi ini ya kalau jerawat lagi berjerawat ya kasihlah obat jerawat. Minimal banget itu pakai obat jerawat kalau lagi jerawatan. Itu udah minimal banget sih. Sleeping mask juga murah. Kayaknya tuh murah semua sih Mas sekarang skincare gak ada yang mahal kok.
gitu. Jadi Yes. kalau untuk malam ini tuh bukan yang wajib banget. Jadi kayak lebih ke kalau kamu pengen glow up, kamu pengen lebih cerah, ya kamu bisa optimalin di malam hari ini gitu. Bisa dibilang kamu punya budget itu banyakin di malamnya itu. Di serum-serum itu kan emang lebih mahal kan daripada sunscreen, daripada facial wash ataupun face cleanser gitu. Kayaknya ada pertanyaan masuk deh, pertanyaan masuk deh Mbak Fatimah. Ya, betul. Ini saya bacakan dulu. Pertanyaannya yang sehat-sehat ya, cinta. Oh, ini dari dalam Rahmatan. Panggilannya cinta, Mbak. Mbak Adin panggilannya cinta katanya. Iya, iya. Kalau di media panggilnya cinta. Suaranya putus-putus. Ini ada pertanyaan masuk tadi tentang kelas gitu, Mbak Adin. Bentar. Nggak bisa lihat soalnya kepotong-potong aku. Ini tadi ada pertanyaan dari Bun MH. Apakah ada kelas untuk belajar tentang TBT tadi? Wah, rahasianya dibuka di sini nih. Ayo, Mbak Adin. Oke, iya. Jadi TBT ini lebih dalam nanti dipelajari di Beauty Logic Academy. Di situ akan ada kelas-kelas bertahap gitu. Cuman teman-teman semua juga bisa nih ke Instagramnya aja itu udah mulai banyak kok dibagikan tentang TBT itu atau di websitenya juga ada Beauty Logic Academy gitu Mbak Fatimah. Begitu Bun MH. Iya. Nanti langsung cus follow Mbak Adin juga boleh. Ini ada pertanyaan dari Elin Herawati. Kalau pakai sabun cuci muka yang batangan boleh? Atau harus facial wash yang gel atau krim, Kak? Yang mana ini, Mbak? Oke, Mbak Elin, balik lagi nih. Tadi quote yang tadi tuh. Kulit Guru ada terbaik. kulit adalah guru skincare terbaik. Jadi balik nih Mbak Elin, bisa dilihat kalau kulitnya pakai sabun batangan nyaman nggak gitu. Kalau nggak nyaman berarti jangan pakai sabun batangan. Tapi kalau nyaman juga nggak apa-apa. Nah tapi ini sabun batangan khusus cuci muka kan ya, bukan sabun batangan yang lainnya kan. Nah kalau sabun batangan yang untuk badan ya kayaknya lebih baik ke badan nih. Tapi kalau ada sabun batangan khusus wajah itu ada, nah itu bisa dipakai gitu. Tapi balik lagi ke kulit itu. Misal nih ada orang yang pakai, jangan dibilang facial wash yang bentuknya krim itu lebih lembut daripada facial wash yang bentuknya batangan. Itu juga nggak jaminan juga gitu. Jadi itu semua balik lagi ke kulit lagi, apakah kulit reaksinya dia jadi lebih baik atau ya khusus untuk cuci muka. Iya, boleh Mbak Elin, boleh banget selama itu khusus untuk cuci muka. Jadi semua facial wash yang dikhususkan untuk muka berarti kan ya emang diformulasikan untuk muka gitu. Jadi selama kulit baik-baik saja lanjutkan. Kalau kulitnya kerasa kok ini kurang kenyal ya gitu. Nah, itu bisa pindah nih ke facial wash yang lain atau sabun yang lain gitu. Nah, sekarang pertanyaan dari saya nih, Mbak Adin. Siap kakak. Mengenai respon kulit, Mbak Adin. Bagaimana, kan kita belajar tentang memilih produk itu melihat respon kulit kita. Kalau tadi facial wash itu kita harus, kalau bagus itu nggak ketarik gitu ya Mbak Adin ya. Nah kalau sekarang krim-krim, serum seperti itu, bagaimana kita melihat respon kulit? Dan berapa lama kita bisa melihat respon kulit terhadap keberhasilan skincare ini? Gitu. Jangan baru dipakai sehari, 2 hari, nggak cocok, ganti lagi. Sampai banyak itu teman saya yang belanja banyak skincare, banyak macam karena dia melihatnya hanya frekuensi berapa kali pakai, berapa hari sudah dikatakan tidak cocok atau bahkan tidak ngefek. Nah, bagaimana kita melihat respon kulit kita itu secara waktunya dan terhadap respon masing-masing kategori skincare tadi. Contohnya misalkan facial wash tadi paling nggak ketarik gitu. Terus misalkan serum nanti berapa lama sih kita bisa melihat respon efektif tidaknya gitu Mbak Adin? Oke, baik. Nah, kalau itu kita udah ngebahas tentang fisiologi kulit ya. Jadi itu benar-benar yang kulit itu mengalami perbaruan itu, regenerasi itu
mulai dari 14 hari sampai 78. Itu tergantung usia juga dan setiap orang tuh beda, balik lagi nih. Jadi mungkin aku sama Mbak Fatimah nih beda. Mungkin lebih cepat Mbak Fatimah regenerasinya. Kalau regenerasi lebih cepat otomatis bekas jerawat lebih cepat hilang. Terus kalau kita terbakar warna kulitnya lebih cepat balik lagi. Tapi kalau regenerasi kulitnya lebih lambat, itu otomatis kalau ada jerawat atau misal terbakar itu dia akan lebih lama proses penyembuhannya karena dia diperbaruinya lebih lama. Nah, itu juga mempengaruhi efek dari penggunaan skincare. Kalau bisa pakai serum nih, dengan orang yang regenerasi kulitnya lebih cepat, itu hasilnya akan lebih cepat kelihatan dibandingkan mungkin yang regenerasinya lebih lama. Jadi hasilnya pun untuk satu produk dengan usia yang sama, itu mungkin hasilnya akan beda. Jadi untuk takarannya, apakah berapa hari? Nggak bisa berapa hari, tapi selama kita akan golongkan efek atau hasil dari penggunaan skincare itu dua saja. Yaitu yang pertama adalah efek positif maupun negatif. Kalau positif itu berarti ya dia terlihat lebih baik gitu, kulit terlihat lebih baik sesuai dengan klaimnya. Bisa kita pakai serum untuk mengontrol kulit berminyak gitu katakanlah. Nah kita pakai serum itu tuh, tapi kok hasilnya kok jadi kering, berarti itu nggak masuk karena bukannya ngontrol minyak tapi malah jadi kering, itu jadi nggak masuk. Misalnya ada lagi serum untuk memutihkan, memutihkannya enggak jadi jerawat. Nah itu yang dinamakan dengan negatif, efektif negatif lagi apa efek negatif. Ini karena hujan nih jadi nggak fokus nih ya, efek negatif. Nah kalau ada efek negatif seperti itu berarti berhenti dulu gitu, berhenti. Barangkali mungkin karena kecampur nih sama skincare lain, ntar mungkin di jeda 1 bulan coba lagi apakah sama. Kalau sama fix kasih itu ke orang gitu, jangan dipakai lagi, berarti udah nggak cocok. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika dipakai ada terasa perih, panas, terbakar, itu berarti kulitnya udah nggak cocok. Udah nggak usah dipaksa deh. Kalau teman-teman nih pakai skincare terus rasanya itu kayak celik-celik, kecuali kalau teman-teman pakainya yang mengandung AHA, BHA, retinol, it's okay ya. Kecuali itu boleh, masih termasuk efek dari penggunaan AHA, BHA, retinol ini. Tapi kalau nggak ada kandungan itu di dalam skincare dan teman-teman pakai skincare itu, tapi kok jadinya panas, terus rasanya itu pedes banget, perih, matanya jadi pedes, nah itu tuh berarti ya teman-teman nggak cocok. Teman-teman harus kasihkan langsung, nggak usah nunggu deh gitu. Tapi kadang kalau teman-teman kulitnya lagi bagus, pakai sunscreen tertentu itu nggak perih. Tapi kalau teman-teman kulitnya lagi kering banget nih, pakai sunscreen tertentu itu jadi panas banget. Jadi itu sunscreen yang sama dipakai dalam kondisi kulit sehat sama kondisi kulit yang skin barriernya rusak, itu hasilnya pun ada rasa cekit-cekit gitu. Balik lagi yang penting balik lagi yang penting itu dihindari dulu pakai yang nggak ada efek celekit lah, panas lah, geli apa sih? Gatal-gatal maksudnya. Kalau yang klaim itu biasanya itu detok gitu, itu detok, itu gimana Mbak Din? Itu kan detok gitu, jadi dia pakai terus karena detok gitu katanya. Iya. Kalau boleh milih sih nggak usah detok-detokan, mau pakai langsung cantik kan banyak kok dadak. Kan ada skincare alami yang klaim bahwa kalau pakai kok terus jerawatnya keluar semua, katanya itu detok gitu. Itu gimana Mbak Adin? Oke. Nah kalau detok itu lebih ke arah ada beberapa dokter kulit yang mengatakan nggak ada tuh istilah skincare detox itu nggak ada gitu istilahnya seperti itu. Tapi ada juga di ilmiah lain, di penelitian ilmiah lain tuh mengatakan kalau kulit itu memang kayak ginjal kita kan, ginjal yang bisa mendetoks racun juga. Tapi kalau untuk skincare terus jadinya detox itu nggak bisa nggak masuk gitu. Itu kayak alibi aja sebenarnya, kalau kecuali kalau teman-teman pakai skincare-nya emang udah bener-bener nih tadi batasannya udah Bepom, udah jelas, dan yang pakai udah banyak dan mereka semua udah membuktikan. Nah itu teman-teman bisa terusin. Tapi nih
Tapi lihat dulu nih, apakah kandungan di dalamnya itu mengandung retinol, AHA, BHA. Kalau nggak mengandung tiga itu, kalau nggak mengandung tiga itu, fix teman-teman itu namanya breakout atau nggak cocok. Kenapa kok AHA, BHA, retinol, Mbak? Ya karena mereka semua tiga bahan aktif ini sifatnya itu dia kayak eksfoliasi, dia tuh kayak nge-push kulit biar cepet naik, misal jerawat jadi jerawat cepet naik gitu, jerawat jadi cepet naik, cepet matang, cepet selesai karena dia mempercepat migrasi itu. Jadi kalau ada jerawat berada di bawah permukaan kulit, dia cepat didorong ke atas dan itu pun harusnya enggak lama gitu. Jadi kalau teman-teman pakai skincare nggak ada kandungan tiga itu, kok jadinya kayak begitu, ya jangan ini nih, jangan 100% percaya, curiga-curiga dikit lah gitu. Kalau enggak ya amannya nggak usah yang pakai detok-detokan itu deh, yang aman-aman aja. Oh iya, ada nih Mbak Fatima. Kalau kefir itu sama juga ya, dia ada beberapa orang yang ngeluarin jerawat dulu. Atau mungkin Oh, skincare tertentu ngeluarin jerawat dulu. Nah, itu bisa dilihat karena dari susu fermentasi ini mengandung AHA gitu, atau lactic acid ini yang bikin lebih cepat naik juga sebenarnya gitu. oh, itu tuh sahabat saya. Ya sekali ya obrolan. Nggak terasa ini sudah hampir 1 jam. Ah, sudah 1 jam karena tadi terpotong sinyal. Sinyal selalu disalahkan kalau di online ya Mbak Adin ya. Nangis sinyalnya. Terima kasih siang ini sangat seru sekali obrolan kita tentang cantik. Nah, untuk penutup nih, saya ingin Mbak Adin ngasih closing statement tentang cantik. Oke, jadi kalau balik lagi ke awal bahwa cantik itu multidimensi, kita semua para wanita jangan sampai membiarkan orang lain itu mengatur nih. Oh, cantik itu harusnya yang putih, yang glowing. Akhirnya kita jadi pakai skincare yang mana yang cepat nih biar bisa glowing, biar bisa putih. Nah, akhirnya kita pakai skincare yang nggak bisa dipertanggungjawabkan, dan yang rugi siapa? Kita juga nih kalau kulitnya rusak, kulitnya kalaupun mau dibawa ke pengadilan, mau diurus ke sini, ke sana, kemari. Tapi kan kulit ini otomatis tetap ini kan ya, tetap udah rusak gitu kan. Ih, Mbak Fatima ketawa lucu ya. Iya dong. Ada tuh ya sampai bawa ke pengadilan Mbak Fatima, bisa banget kayak gitu. Nah, sampai mana kan? Lupa kan Mbak Fatima sih ketawa. Baru kali ini ada kasus tentang kulit rusak dibawa ke pengadilan. Saya baru tahu ini. Iya bener. Jadi ada kasusnya salah satu brand besar itu kayak gitu. Kita jadi out of the box ya. Udah kita lanjut ya, kita lanjut. Baiklah. Kita lanjut. Ntar dibahas di live lain lagi ya. Nah, jadi teman-teman balik lagi nih. Jadi cantik itu jangan dimaknai hanya pada kulit putih, kulit glowing, kulit tanpa pori, kulit tanpa jerawat. Apapun kulit kalian, entah warnanya sawo mateng kayak Eke, entah ada jerawat-jerawat, entah kulit kalian sensitif, bahkan ada parut-parut, atau mungkin kalian endut gitu kayak Eke gitu kan, mungkin cari skincare yang meniruskan atau apa, pokoknya jangan membiarkan semua orang itu mendikte cantiknya kalian gitu. Jadi cantiknya kalian tuh ya kalian sendiri, ya kalian itu Mbak Fatimah ya ini loh, Fatimah sepakat ini cantik gitu. Jadi cantik itu multidimensi. Kalau cantik hanya didefinisikan dalam satu dimensi, itu maka nggak ada wanita cantik di muka bumi ini Mbak Fatimah. Jadi yang terakhir pesan buat teman-teman nih, ingat ya, catet, kulit adalah guru skincare terbaik. Kulitmu adalah guru skincare terbaikmu, gitu Mbak Adin. Terima kasih banyak obrolan sore ini. Nanti saya akan mengantar Mbak Adin untuk pulang kembali ke Gendong filternya ya. nanti kita akan lanjut ke undian berhadiah Mbak Adin. Jadi 3 bulan yang lalu kita ada kupon berhadiah di apotek untuk sahabat sehat yang memasukkan kupon. Nanti kita akan undi hari ini. Terima kasih banyak Mbak Adin, ilmunya sangat bermanfaat. Semoga lain kali bisa bertemu di acara lain acara lain topik tapi tetap cantik. Assalamualaikum. Mbak Fatimah, terima kasih ya buat RTA. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi
diusir ya. Internet aku nggak bisa. Kalau Oh aku di gitu ya. Nah, bentar. Sabar sebentar ya, Mbak. Nanti ya, no. Langsung aja ya. Jangan Jangan. akhiri. Gimana? Narasumber aja, narasumber aja. Sumber berarti udah ditambah. Enggak. Keluarinnya gimana Oh, ya? well. Oh, keluarin netnya. Atau diketik namanya dulu ya? Enggak sih. Lanjut. Baik sahabat sehat yang masih menyaksikan, kita lanjut acara undian berhadiah ya. Nah, kita menuju TKP. Ini hadiahnya sudah ditata. Kameranya biar Nah, hadiahnya sudah ada banyak sekali ya. Di sini ada apa ini ya? Blender, setrika, TV, kipas angin, dan banyak lagi hadiah meriahnya. Sambil menunggu undiannya, ini kuponnya sudah banyak sekali ya yang terkumpul. Oke, kuponnya sudah sangat banyak. Jadi ini adalah program promosi Apotek MTA yang diselenggarakan sejak bulan Oktober, November, Desember. Setiap pembelian 50.000 mendapatkan satu kupon untuk dimasukkan dan diundi di akhir tahun. Sambil menunggu acara undiannya, yang belum follow IG Apotek MTA segera follow ya teman-teman. Nanti akan banyak konten. Bentar.